Halo semua, selamat datang di Winsurrection. Ini dia sebuah senter tangan yang tidak ada mereknya ya teman-teman, yang mungkin bisa menjadi referensi teman-teman saat mencari sebuah senter. Oke, langsung aja aku bahas. Ya teman-teman, ini dia sebuah senter tangan ya, yang tanpa merek. Di sini cuma tertulis Zoom Break Flashlight aja. Dan mungkin ini untuk tipenya ya, tipenya P50 plus SMD. Ini dia untuk packagingnya ya, menggunakan kardus, dan ini udah penyok-penyok. Tapi ya kita lihat apa sih yang kita dapatkan saat membeli senter ini, dan juga nanti aku jelasin kenapa ini nantinya bisa menjadi referensi teman-teman ya untuk mencari senter ya. Dan ini dia untuk packagingnya, tanpa merek, cuma tertulis Zoom Break Flashlight aja. Dan di sini ada spesifikasinya, teman-teman bisa lihat. Untuk ini kayaknya lampunya ya menggunakan P50 plus SMD. Dan ya ini untuk senternya itu sudah menggunakan Type C, dan baterainya sudah bisa di rechargeable atau bisa dicas ulang ya teman-teman. Oke. Dan untuk di sampingnya juga di sini ada lampu untuk COB-nya ya, atau untuk lampu emergensinya atau SMD-nya. Di sini juga sudah ada lampunya, ada lampu putih, ada lampu merah, dan ada lampu purple ya. Dan di sini tertulis untuk made in China. Dan untuk sebelahnya lagi juga spesifikasi seperti itu. Dan ya teman-teman bisa lihat untuk deskripsi produknya. Yang pertama menggunakan plastik ya, atau ABS plastik di sini. Dan ya di sini teman-teman bisa lihat sendiri, untuk lampunya sudah P50 plus SMD, dan baterainya menggunakan lithium yang sudah bisa di charge ulang ya. Teman-teman bisa baca sendiri untuk spesifikasinya. Dan ya nggak ada lagi ya dari spesifikasinya. Oke, langsung aja aku bongkar ya teman-teman, apa aja sih yang kita dapatkan saat membeli lampu ini. Ya kita bongkar. Yang pertama kita dapat device untuk senternya, dan ya sudah kosong ya, nggak ada kertas apa-apa, cuma dapat kabel yang sudah menggunakan Type C teman-teman, dari USB ke Type C, karena ini untuk chargernya sudah bisa menggunakan Type C. Ya ini dia untuk device-nya teman-teman, dibungkus dengan bubble wrap ya. Nah kita singkirkan dulu. Dan ini senternya teman-teman, senter ya, hand center atau senter tangan, dan yang nggak ada mereknya di sini ya teman-teman. Ya untuk dari segi build quality-nya, dari desainnya dulu ya teman-teman. Dari desainnya sendiri sebenarnya ini bagus ya teman-teman. Untuk desainnya, dari bentuknya, untuk finishingnya juga rapi. Apalagi kalau ini mungkin bahannya dari apa ya, kayak besi, lebih bagus lagi sih. Sayangnya ini masih menggunakan plastik atau ABS ya teman-teman. Dan ya untuk ukuran senternya sendiri seperti ini. Nah ini untuk bagian depannya ya, sudah ini menggunakan lensa, dan juga ini bisa di zoom in zoom out ya. Ini sayangnya masih menggunakan plastik ya, jadi untuk zoom in zoom outnya agak keset ya, nggak halus ya teman-teman. Dan ini untuk bagian belakangnya sudah menggunakan ini lampu emergensinya ya, dengan berbagai warna. Dan di belakangnya juga ada tombol on off di sini. Dan ya ini untuk tombol chargernya ya teman-teman, sudah menggunakan Type C. Oke, kita coba apakah ini bisa dibuka. Oh ternyata ini bisa dibuka ya teman-teman. Dan ya ini dia untuk lensanya, lensa untuk zoom in zoom outnya. Dan ini bagian dalamnya nih, untuk lampu SMD nya cukup kecil di sini ya, cuma satu ya, seperti ini doang. Ini yang bisa dibongkar. Selain itu nggak ada baut, nggak ada apa, jadi mungkin harus dicongkel kalau untuk pembongkarannya. Kalau ditanya ini waterproof apa enggak,
kayaknya sih enggak, karena ya ini terbuat dari plastik, dan dengan harganya juga ya ini ya dengan dapat segini aja menurutku sudah bagus sih untuk senter ini. Untuk harganya nanti saya spill di akhir video ya teman-teman. Oke, kita coba cek untuk nyala lampunya. Kita cek, ini ada tombolnya, berapa mode kita lihat. Oke, nah teman-teman lihat, kalau dibilang terang, wah cukup terang ya ini teman-teman. Lihat ini teman-teman, bisa lihat ya, ini untuk lampu studionya juga udah cukup terang. Dan ini lah tuh, lihat cukup terang ya. Kenapa saya bisa merekomendasikan senter ini, karena ini ya cukup terang. Dan modenya yang ini mode pertama, mode keduanya agak redup, mode ketiganya redup lagi, dan mode keempatnya itu berkedip ya. Oke, kelimanya juga kedip-kedip SOS ini ya teman-teman. Oke, selain itu juga modenya ada nih di bagian belakang untuk lampunya, ini tombol tersendiri ya. Ini untuk emergency lampnya. Nah, ini untuk mode pertama. Nah, ini cukup ya, kalau ini bisa dibilang nggak terang ya, mungkin karena emergency, jadi yang penting ini bisa tahan lama ya. Nah, yang keduanya dia berwarna merah ya, yang ketiganya ini berwarna biru. Nah, yang keempatnya ini kedip-kedip warna merah biru, dan purple nantinya ini. Dan ya yang selanjutnya ini mati ya. Dan teman-teman, ini dia uji coba di waktu malam hari atau di mode gelap ya, seperti ini teman-teman. Ya teman-teman, kali ini aku mau coba ini untuk senter di keadaan yang gelap atau di malam hari ya, di luar. Ini nggak bener-bener gelap sih, masih ada cahaya-cahaya lampu dari lampu jalan sama rumah, tapi kita coba ya untuk senternya. Oke, ini untuk mode pertamanya. Ini menurutku terang sih teman-teman, cahayanya fokus karena pakai lensa ya. Tapi anehnya lebih terangnya itu kalau posisi paling lebar kayak gini nih, tuh terang banget. Tapi kalau dia diperkecil ya terangnya segitu. Nah tuh, nggak nambah terang juga ya. Tapi untuk jauhnya ya ini terang sih menurut saya, bulat. Oke, ini mode pertama. Ini mode kedua, mode ketiga, mode keempat, mode kelima, dan mati. Ini untuk lampu emergensinya. Kalau lampu emergensinya ini nggak terang ya, tapi ini cukup untuk, mungkin bisa lebih lama nyalanya karena ya cukup kecil banget ini. Ini mode pertama, mode keduanya kayak gini merah-merah, mode ketiganya warna biru, mode keempatnya klip-klip ya, mati. Itu dia. Kalau lagi dari lampu belakangnya atau emergensinya itu nggak terang ya, tapi ini cukup untuk kalau mati listrik, mungkin lebih awet untuk baterainya. Tapi untuk lampu depannya terang banget sih ini. Ini saya bisa bilang ini terang ya. Oke, terima kasih. Oke, itu dia untuk uji coba di malam hari atau di waktu yang gelap ya. Oke, untuk harganya sendiri saya akan kasih tahu. Untuk harganya sendiri ini saya dapat di harga plus ongkos kirim di 45.000 ya teman-teman. Jadi di harga 45.000 sih menurutku ini sangat worth it ya teman-teman. Tinggal kita lihat aja sih baterainya ketahanan lamanya atau tahan lamanya berapa. Tapi sebenarnya kalau teman-teman yang suka mengupdate atau mengoperate sebuah alat ini ya, sebenarnya di harga 45 ini udah bagus. Tinggal kalau agak ingin lebih lama lagi untuk nyalanya, tinggal ganti baterai aja ya teman-teman. Mungkin beli yang baterai yang bagus 18650 yang di harga 20 ribuan,
pasangkan di sini pasti lebih awet sih, karena dari segi nyalanya udah bagus sih, ini sangat terang ya tuh. Ini juga bisa di zoom in zoom out. Nah ini posisi di zoom in apa ya, zoom out, nah gitu ya. Oke, dari overall dari harganya sih ini menurutku rekomendasi ya teman-teman. Sayangnya di sini belum ada indikator untuk baterainya full atau kurangnya, tapi mungkin kalau indikator untuk chargernya mungkin ada ya. Kita coba untuk charger ya teman-teman, apakah dia ada indikator untuk nyala chargernya. Dan ternyata ada di sini, dia berwarna merah ya. Dan kita lihat untuk chargernya ini sangat kecil, cuma 2 watt aja ini. Berarti untuk charge-nya ini lumayan lama ya, karena mungkin baterainya juga kecil sih. Oke. Terima kasih telah menonton video kali ini teman-teman. Jika ada pertanyaan atau kritik dan saran, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.